Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indawati SEMMMAK. Saya selaku mahasiswi Universitas Pamulang ingin mengumpulkan tugas manajemen strategi. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan strategi unit bisnis. Ini yang beranggotakan ada saya, Amanda Yasmin, kemudian ada Ira Meliana. Sebelumnya saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran dari materi ini adalah pertama supaya kita bisa menganalisis strategi unit bisnis secara tepat. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya strategi dalam dunia kewirausahaan. Jadi kita tahu bahwa bisnis bukan sekedar menjual produk, tapi juga soal perencanaan. Kemudian yang terakhir, mengetahui peran strategi dalam menghadapi tantangan bisnis. Langsung kepada pengertian strategi bisnis, menurut Oxford Dictionary, strategi adalah seni perang dan perencanaan tindakan untuk mencapai posisi yang tepat. Di sini seni yang dimaksud adalah seni menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Walaupun ini diambil dari konteks militer, tapi perang dalam dunia bisnis adalah gimana caranya perusahaan bisa mengatur langkah, sumber daya, dan taktik untuk mencapai posisi terbaik. Kemudian ada dari Kenichi Ohme 1982, menyebut strategi bertujuan memperoleh posisi terbaik yang dapat dipertahankan di pasar. Maksud dari Kenichi Ohme ini, gimana caranya perusahaan bisa terus bertahan dalam waktu jangka panjang. Jadi nggak hanya fokus pada satu saat, tapi juga menjaga agar perusahaan tetap unggul dan relevan di pasar. Kemudian slide berikutnya ada fokus utama strategi bisnis. Yang pertama ada komitmen terhadap harga rendah dan kualitas tinggi. Maksudnya perusahaan berusaha memberikan nilai terbaik bagi pelanggan, bukan hanya murah, tapi juga berkualitas yang tinggi. Perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara biaya produksi rendah dan mutu produk yang terjaga. Kemudian yang kedua ada efisiensi biaya dalam seluruh aspek operasi. Artinya perusahaan harus bisa mengendalikan biaya di semua lini kegiatan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Tujuannya adalah supaya dengan biaya sekecil mungkin, hasilnya tetap maksimal. Contohnya menerapkan sistem just in time agar tidak ada stok berlebih, atau mengatur jadwal produksi agar tidak ada waktu mesin yang menganggur. Semakin efisien perusahaan, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada pelayanan dan produk unggul untuk pelanggan. Bagian ini masih menekankan bahwa fokus utamanya masih pada pelanggan. Perusahaan harus bisa memberi pengalaman terbaik, bukan hanya dalam produk, tapi juga dalam pelayanan. Misalnya memberikan jaminan pengembalian barang tanpa banyak syarat, atau menjaga standar kualitas produk yang konsisten. Kemudian yang terakhir ada kebijakan internal yang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Poin ini sering dilupakan, padahal karyawan adalah bagian dari strategi perusahaan. Kesejahteraan karyawan seperti adanya jaminan kesehatan, pelatihan, program pensiun membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Kemudian ada strategi unit bisnis atau SBU. Di sini definisinya menurut Haspelah, SBU dapat mencakup satu atau lebih lini produk, divisi, atau merek. Jadi dalam satu perusahaan besar itu membuat unit-unit untuk memikirkan strategi mana yang cocok untuk produk-produknya. Contohnya seperti perusahaan Unilever, mereka mempunyai beberapa SBU. Strategi untuk Lifebuoy jelas berbeda dengan Sunsilk, seperti divisi produk makanan, perawatan tubuh, dan kebutuhan rumah tangga. Masing-masing punya strategi pemasaran, strategi pasar, dan rencana operasional yang berbeda. Tapi semua berkontribusi pada tujuan besar Unilever secara keseluruhan. Kemudian ada strategi berkembang dari alat mencapai tujuan menjadi alat untuk menciptakan keunggulan, bersaing, dan motivasi stakeholder. Awalnya strategi cuma dijadikan alat sebagai pencapai tujuan, namun seiringnya berjalan waktu, strategi bisa menciptakan motivasi kepada stakeholder, orang-orang yang menciptakan strategi-strategi.
Misalnya SBU yang sukses biasanya mampu menciptakan suasana kerja yang produktif, tim yang berkomitmen, dan pelanggan yang loyal. Berikutnya ada kompetisi inti atau core competition. Menurut Hamel 1995, kompetensi inti adalah kombinasi kemampuan dan teknologi yang menjadi kekuatan utama. Kemampuan utama yang membuat perusahaan memiliki keunggulan dibanding pesaingnya, seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan teknologi yang dimiliki perusahaan yang sulit ditiru oleh pihak lain. Kemudian ada syarat kompetensi inti. Yang pertama ada bernilai bagi pelanggan. Perusahaan harus bisa menjawab pertanyaan mengapa pelanggan mau membeli produk kita, bukan produk lain. Jadi nilai ini bisa berupa kualitas, kenyamanan, layanan, atau motivasi yang membuat pelanggan menjadi lebih puas. Yang kedua ada unik dan sulit ditiru. Kompetensi inti harus menjadi ciri khas perusahaan. Kalau kemampuan itu mudah ditiru, maka tidak bisa disebut kompetensi inti. Misalnya rahasia resep Coca-Cola atau algoritma Google. Keduanya sulit disamai oleh pesaing sehingga menjadi sumber keunggulan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada dapat diperluas untuk masa depan. Artinya kompetensi inti tidak boleh berhenti pada satu produk saja. Kemampuan tersebut harus bisa dikembangkan untuk menciptakan inovasi atau produk baru di masa depan. Misalnya, kemampuan Samsung dalam mengembangkan teknologi layar digunakan tidak hanya untuk ponsel, tapi juga untuk TV, tablet, dan perangkat lain. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Di sini ada dua, yang pertama itu lingkungan mikro dan yang kedua itu lingkungan makro. Kita bahas lingkungan mikro terlebih dahulu. Yang pertama itu ada perusahaan. Segala hal di dalam perusahaan sendiri seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, dan budaya kerja. Contohnya, tim pemasaran yang kreatif bisa membuat strategi promosi lebih menarik. Kemudian yang kedua ada pemasok atau supplier. Di sini ini pemasok ini pihak yang menyediakan bahan baku atau produk untuk perusahaan. Jika pemasok lancar, strategi pemasaran juga bisa berjalan baik. Contohnya, kalau bahan baku terlambat, produksi bisa terganggu dan penjualan ikut turun. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan di sini itu target utama pemasaran. Jadi strategi yang harus dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Contohnya, perusahaan menyediakan produk sesuai tren yang disukai anak muda. Yang keempat ada pesaing. Pesaing di sini itu perusahaan lain yang menawarkan produk sejenis. Pesaing mempengaruhi harga promosi dan inovasi. Contohnya, jika pesaing menurunkan harga produk, maka perusahaan kita mungkin perlu membuat promosi agar tetap menarik. Kemudian yang kelima ada perantara atau distributor. Jadi pihak ini yang membantu menyalurkan produk ke pasar. Mereka penting agar produk cepat sampai ke konsumen. Contohnya seperti toko online atau toko online Shopee atau agen grosir yang membantu menjual produk. Kemudian yang keenam ada masyarakat umum. Jadi opini publik ini atau pandangan masyarakat tentang perusahaan juga berpengaruh. Jadi jika perusahaan dianggap peduli lingkungan, jadi citra mereknya juga lebih positif. Kemudian ada eh, lingkungan makro. Lingkungan makro ini yang pertama ada ekonomi. Jadi jika kondisi ekonomi negara seperti inflasi dan daya beli, pengangguran itu mempengaruhi kemampuan orang membeli produk. Jadi contohnya saat ekonomi menurun, orang lebih memilih produk yang lebih murah. Yang kedua itu sosial, seperti nilai, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat. Contohnya, tren hidup sehat mendorong peningkat produk makanan organik. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Teknologi di sini ini nih memperkembangkan teknologi mempengaruhi cara promosi dan distribusi. Contohnya, pengguna media sosial eh, untuk iklan dan promosi online. Kemudian yang keempat ada politik. Politik di sini itu
aturan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bisnis. Contohnya, jika pajak tinggi atau izin usaha yang rumit bisa menghambat strategi pemasaran. Kemudian yang kelima ada alam. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya, perusahaan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak kena boikot. Kemudian yang keenam ada globalisasi. Jadi, dunia yang semakin terbuka membuat persaingan semakin luas dan peluang semakin besar. Contohnya, produk lokal bisa dijual ke luar negeri lewat e-commerce. Kemudian yang ketujuh ada demografi. Di sini tuh data tentang produk seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Contohnya, strategi pemasaran untuk anak muda tentu berbeda dengan orang tua. Kemudian yang ke-8 ada geopolitik, yaitu hubungan antar negara yang bisa mempengaruhi perdagangan. Contohnya, konflik antar negara bisa membuat biaya impor atau ekspor menjadi meningkat. Kemudian ada cara mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis. Yang pertama ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini meneliti kondisi internal kayak dalam perusahaan dan eksternal itu di luar perusahaan. Contohnya melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang persaingan. Kemudian yang kedua ada penetapan tujuan. Ini menentukan target yang ingin dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau perusahaan pasar, eh, penjualan atau peluasan pasar. Contohnya meningkatkan penjualan 20% dalam waktu 6 bulan. Kemudian yang ketiga itu identifikasi posisi bersaing. Di sini menentukan posisi produk di pasar, apakah sebagai pemimpin, penantang, pengikut, atau spesialis pasar. Contohnya produk diposisikan sebagai pilihan hemat berkualitas. Kemudian yang keempat ada pengembangan rencana taktis. Ya, ini membuat langkah-langkah praktik, eh, membuat langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan. Contohnya menyusun jadwal promosi, diskon, dan kampanye iklan. Kemudian yang kelima ada alokasi sumber daya. Ini tuh menentukan pembagian anggaran, tenaga kerja, dan waktu agar strategi bisa berjalan efektif. Contohnya 50% anggaran untuk iklan online dan 30% untuk promosi toko. Kemudian yang keenam, ada pembangunan, eh, pengembangan kemampuan. Meningkatkan kemampuan karyawan, teknologi, dan sistem agar lebih kompetitif. Contohnya pelatihan digital marketing untuk tim pemasaran. Kemudian yang ketujuh ada implementasi strategi. Kalau ini melaksanakan rencana yang sudah dibuat, contohnya melalui kampanye iklan dan mengatur promosi sesuai jadwal. Kemudian yang ke-8 ada pemantauan dan evaluasi. Di sini tuh kita mengecek apakah strategi berjalan sesuai target atau perlu diperbaiki. Contohnya kita harus mengevaluasi penjualan tiap bulan. Kemudian yang kesembilan ada penyesuaian dan inovasi. Di sini tuh kita menyesuaikan strategi jika ada perubahan di pasar atau muncul ide baru, kayak contohnya mengubah cara promosi karena tren media sosial berubah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ada komunikasi internal dan eksternal. Jadi kita itu harus menjaga komunikasi yang baik di dalam perusahaan dan dengan pelanggan atau mitra. Contohnya tim pemasaran memberi laporan rutin ke manajemen dan berinteraksi aktif dengan pelanggan. Kemudian ada kesimpulan di sini. Strategi unit bisnis merupakan rencana menyeluruh yang digunakan perusahaan untuk mencapai posisi unggul dan mempertahankan daya saing di pasar. Strategi ini disusun berdasarkan analisis lingkungan, internal, dan eksternal agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dan berinovasi secara ber
kelanjutan agar strategi yang diterapkan tidak hanya menjadi rencana jangka pendek, tetapi juga menjadi pedoman untuk menciptakan nilai, memperkuat posisi, dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Terima kasih.